Stop 1, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka Raja mengadakan perjamuan bagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lena, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, bewang dan berlinggang. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam maupun mereka, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Yang pertama yang kita lihat bahwa memang Ahasveros melambangkan kekuasaan Tuhan, karena begitu luas ya kuasanya, sampai kalau dia masih hidup mungkin seluruh ini Asia sudah dikuasai dia, karena begitu dahsyat banget. Kalau saya membaca sejarahnya ya, ternyata dia adalah raja yang luar biasa. Dan saudara, Anda perhatikan di sini, waktu kita membaca, kita harus melihat pewahyuannya, bahwa saat dia memberi minum sukacita dan kebahagiaan. Anggur melambangkan sukacita, melambangkan kebahagiaan, melambangkan juga bisa orang yang sakit dikasih, perutnya sakit dikasih anggur. Katanya jangan banyak, sedikit, kata firman, tidak boleh banyak supaya jangan mabuk. Nah, di sini Tuhan sedang berbicara bahwa memang Tuhan memberikan semua yang baik pada kita, tapi kita tidak boleh serakah. Kita harus bisa menguasai diri. Jadi Anda perhatikan satu di sini, dia katakan bahwa karena beginilah isi disyaratkan raja. Jadi ingat, ada syarat ya. Dikasih kita bebas memilih, bebas menghidupi ini, bebas mempergunakan berkat, tetapi kita harus bisa punya satu, yaitu penguasaan diri. Kalau kita tidak dalam penguasaan diri, maka walaupun enak anggur itu, kita akan dipermalukan, kita akan diejek orang, karena kita tidak akan menguasai diri, dan kita akan menjadi orang yang dikuasai oleh anggur itu. Jadi sekali lagi saudara, berkat yang Tuhan berikan pun kalau kita tidak menguasai diri, kita akan dipermalukan. Kita akan menjadi, berkat itu menjadi bencana. Sebab itu disyaratkan bahwa di sini dikatakan bahwa tidak sebagaimana adapun aturan minum ialah tidak dengan paksa. Karena beginilah isyarat raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Nah, dosa jatuh karena keinginan, saudara. Jadi kalau keinginan ini
tidak tidak diberikan kepada Tuhan, tidak dipersembahkan kepada Tuhan keinginan kita, maka semua akan menjadi jerat dalam kehidupan ini. Keinginan, rencana, visi yang tidak dibawa kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kegagalan, kita akan dipermalukan. Jadi setiap kali Yakobus bilang bahwa kalau kau ingin berdagang, kalau kau ingin mendapat keuntungan, artinya pengen kaya, pengen hebat, semuanya harus datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Karena banyak keinginan itu bagus, keinginan yang baik bagus, tapi kalau tidak dikuasai dan tidak diberikan kepada Tuhan, tidak dipersembahkan kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, maka keinginan itu akan mempermalukan kita. Karena anggur berbicara sesuatu yang enak dong. Iya, sesuatu yang membuat sukacita, membuat wah orang jadi kaya, orang jadi hebat. Tetapi kalau itu tidak dipersembahkan kepada Tuhan, rencana apapun dalam hidup kita, tentu rencana yang baik. Kalau rencana yang jahat udah tahu dari iblis. Tapi rencana yang baik pun kalau tidak menguasai diri, maka berarti kita belum menyerahkan pada Tuhan, maka ini akan menjadi jerat dan dipermalukan. Sebab itu hal yang pertama yang saya dapatkan di sini, bahwa setiap kita, Tuhan bebas berkata, Adam dan Hawa, kau bisa memakan semuanya, ini semua buat kau. Tetapi ada syaratnya. Dalam hidup ini selalu ada syaratnya. Ada syarat yang ini jangan kamu makan. Kenapa? Karena itu untuk kita bisa tunduk kepada Tuhan dan menguasai diri. Disitulah Tuhan melihat apakah orang ini bisa kuasai diri enggak. Kalau dia serakah, maka dia akan mendengar suara iblis. Oh, itu enggak apa-apa, cuma dia iri aja karena takut kamu menjadi seperti dia, seperti Tuhan. Maka ada banyak orang menerima suara yang dari iblis. Maka hati-hati, suara iblis itu mendatangkan pemberontakan, mendatangkan ketidaktaatan, mendatangkan ketidaksetiaan, mendatangkan suatu hal yang merasa bahwa itu mah dia aja yang bikin-bikin. Sebenarnya tidak begitu. Nah, akhirnya manusia banyak menjadi pemberontak. Sebab itu kalau orang sudah minum anggur berlebihan, Anda akan lihat dia tidak peduli siapapun. Dipanggil, ayo pulang. Emang iya, ngapain lu ngatur-ngatur gua gitu kan. Nah, kalau mereka sudah mabuk dengan harta kekayaan, dengan pekerjaan pun bisa mereka mabuk. Nah, saudara, bayangkan orang di Manado itu katanya kalau minum anggur berlebihan, orang minum cap tikus, satu cap beruang apa cap tikus ya, yang kalau susu yang beruang ya, cap tikus ya, bukan cap monyet, cap tikus ya. Nah, saudara, bayangkan kalau mereka minum di malam Natal atau perayaan dan itu berlebihan, maka mereka ada banyak yang tidak tahu rumahnya di mana. Sampai akhirnya ketiduran di got, saudara ya. Nah, kalau polisi pagi-pagi datang periksa, got sudah penuh dengan pemabuk. Ya, sudah penuh dengan orang tidurnya ngorok lagi ya. Baru dibilang polisi, ayo, mau pulang semua ya. Pulang ke rumah, tidur di sana. Ada rumah baik-baik, ada ranjang enak. Mau tidur ini di got busuk begini. Nah, maka mereka bilang, siapa? Apa? Kiapa so? Emang anak pegotso ini? Nah, itu saudara. Ya, kalau berlebihan, tidak menguasai diri, nasihat teguran apapun tidak kena, dan bilang yang benar bahwa ini bau, ini got, tempat kotoran yang tidak bersih. Iya. Nah, saudara, mereka pun tidak tahu yang mana baik, yang mana tidak baik, yang mana bersih, yang mana, karena mereka sudah mabuk. Mereka sudah dikuasai oleh minuman itu. Kalau setiap berkat Tuhan dan setiap rencana kita yang baik, dan kalau kita tidak serahkan juga pada Tuhan, maka kita akan tidak bisa menguasai diri.
akhirnya kita ditarik oleh roh-roh itu. Dan walaupun kelihatan rohani, tapi kita bisa jatuh di dalam kedagingan, kesombongan, di dalam orang-orang mendewakan orang-orang yang hebat dengan karunia-karunia. Maka sebab itu, mari ayat ini pertama yang kita bisa renungkan, bahwa Tuhan tidak paksa kita. Raja Ahasverus melambangkan Tuhan, saudara ya, karena dia menguasai banyak. Nah, dia bilang dia tidak paksa, cuma syaratnya harus minum, iya, dengan tahu diri gitu ya, tahu diri. Jadi Tuhan tidak marah jadi kaya, Tuhan tidak marah iya menjadi orang hebat, tidak, tapi harus menguasai diri. Jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan dan mempermalukan diri kita sendiri. Sebab itu mari kita tahu takaran iman kita. Kita tahu iman kita seperti apa, maka lakukanlah doa kita seperti iman kita. Dan kita tetap bisa berdoa, meminta pada Tuhan tanpa ngomel, tanpa menggerutu. Selama berdoanya dijawab-jawab, selama meminta-minta terus, memang kita ini pengemis ya gitu. Padahal sebenarnya tidak. Tuhan sedang memproses kita untuk sabar, untuk dimurnikan sampai Tuhan yang tahu waktu yang terbaik bagi kita. Ingat ayat ini indah, dia katakan tiada dengan paksa. Karena begitulah isyarat raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Sehingga tiap orang punya kemampuan. Jangan bilang, ya dia minum. Nah kalau dia memang tidak mabok, ya no problema, ya kan. Tapi kalau kita baru sedikit aja sudah mabok, orang bilang baru kasih jabatan sedikit, so sombong. Bagaimana kalau jabatannya besar? Iya, bikin malu saja, ya kan. Jadi saudara, mari dalam keadaan kita ini, apapun yang Tuhan sedang bentuk dalam hidup kita, iya, apapun itu sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, mari kita selalu bawa pada Tuhan. Kita selalu berdoa, kita selalu minta Tuhan, Engkau yang tolong. Berkat pun kita bawa kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, kuasai hatiku supaya aku bisa mengatur semua sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kedagingan kita. Maka sebab itu, hidup yang bisa dipercayai oleh Tuhan dan manusia kalau kita bisa menyerahkan semua keinginan dan rencana kita, bahkan visi-visi ke depan kita, bawa kepada Tuhan. Dan yang kita lihat lagi, ya kita baca lagi sedikit ya. Ya, juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasverus, ini ratunya ya. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bistat, Harbona, Bigtat, Abagtat, Setar, bukan setan, Sestan, dan Karkas, ya, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasverus. Kita baca lagi terus ayat 11. Ya, ayat 11. Ya, terus kita akan lihat ya, saya kena baca. Nah, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada baginda ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis,
Meres, Mersena, dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang, karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasveros yang disampaikan oleh sida-sida. Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasveros. Karena kelakuan, ya Anda perhatikan kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasveros menitahkan supaya Wasti sang ratu dihadapkan kepadanya, tapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik bagi pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan satu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasveros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya kepada ratu kepada orang lain, sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaan, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul ini dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu. Dikirimkannya oleh Baginda surat-surat itu ke setiap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya, tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangga dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Puji Tuhan, ini sudah itu ya. Iya. Ya, kita membaca pasal 1 ini. Yang kedua adalah hal di mana kalau Tuhan memanggil kita dengan karunia talenta yang Tuhan berikan pada kita, maka janganlah kita egois. Janganlah kita memakai hanya untuk kesenangan kita saja. Jadi kita tidak mau tunduk. Kita tidak mau tunduk pada Tuhan Ahasveros sebagai suami dari Ratu Wasti. Ini melambangkan Tuhan. Jadi ini berbicara gereja Tuhan yang Tuhan sudah permuliakan. Tuhan sudah membuat gereja-gereja ini banyak teman besar dan yang lain-lain, dia menjadi terkenal. Tetapi kalau saat kita tidak kuasai diri, kita tidak mau benar-benar mendekat kepada Tuhan, maka hal yang buruk itu bisa terjadi. Karena tanpa kita sadar, kita mengatur semua sendiri. Kita tidak dituntun lagi oleh Tuhan. Maka waktu Tuhan mau berbicara, sebagai Raja Ahasveros mau dengan kerinduannya membawa gereja Tuhan, umat Tuhan dipromosi, dengan cara Tuhan tentunya ya. Kita harus mengikuti. Kalau dia minta, maka kita tidak boleh selalu memberontak. Kalau pemimpin kita minta, kita punya karunia apa, janganlah egois hanya buat diri kita, buat kita dan keluarga kita dan kita saja. Tidak peduli kita tidak memiliki, yang penting aku senang, keluarga aku senang, tanpa tahu bahwa sebenarnya bukan masalah aku dan aku. Ratu Wasti senang dengan teman-teman, dia tidak peduli
dengan apa yang diminta oleh raja. Maka saudara, yang kedua adalah harus bisa melepaskan kedagingan. Melepaskan hal-hal yang nyaman, yang kedagingan, yang rasanya aku suka yang ini, ngapain? Ini kan tidak berbuat dosa. Aku suka ini. Nah saudara, tetapi di waktu Tuhan memanggil, maka waktu Tuhan adalah yang terpenting dalam hidup ini. Maka kita harus dapat membedakan antara kesenangan kita dan kesenangan Tuhan. Ahasveros melambangkan Tuhan, maka kesenangan Tuhanlah yang harus kita utamakan. Karunia yang Tuhan berikan pada kita bisa dipindahkan kepada orang lain. Kemuliaan Tuhan berikan bisa dibagikan ke orang lain, sehingga kita menjadi orang yang dipermalukan. Seperti waktu Saul, saudara ya. Waktu Saul, sudah dipermuliakan, sudah menjadi hebat, dan kemudian waktu membakar, kemudian harus membakar satu saudara, membakar persembahan, tapi harus menunggu nabi yang harus memimpin itu. Tetapi dia menolak. Karena apa? Dia takut pada manusia. Dia takut orang-orang. Kenapa Samuel belum datang-datang? Padahal dalam hal Samuel terlambat atau tidak, itu adalah urusan Tuhan. Tetap bagian yang Tuhan punya tidak boleh dikutak-kutik. Jadi bagian Tuhan, bagian Tuhan tidak boleh kita ambil, saudara ya. Maka ada di ayat yang di puncak saya, di puncak saudara saya berikan, karena hari ini saya tidak bawa Alkitab karena HP saya dipakai buat ini. Nah saudara, di dalam kebenaran firman ini ditulis bahwa Saul ini tidak menguasai diri, sehingga dia hanya takut manusia. Dia pentingkan perasaan manusia. Banyak orang pentingkan perasaan suami, istri, anak, teman baik, orang-orang yang nyumbang, yang ngasih duit, itulah yang dijaga. Hati jangan sampai tersinggung. Mari tulis di sini. Dan kemudian saudara, mereka tidak peduli dengan perasaan Tuhan. Nah, padahal Tuhan, peraturan Tuhan bahwa bukan orang itu, tetapi harus seorang yang dipilih, yaitu Samuel, nabi Tuhan, yang harus memimpin, saudara. Dan kemudian inilah yang terjadi. Tuhan memilih Daud, bukan Saul. Bukan berarti Daud tidak punya kelemahan, punya, tetapi kita tidak boleh takut pada manusia, melebihi takut akan Tuhan. Peraturan Tuhan harus, Nabi Samuel tidak boleh, dia sebagai raja. Sekarang banyak asal kaya, bisa, padahal panggilannya bukan imam dan bukan nabi itu. Maka saya membaca di dalam 1 Samuel 13 ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Saudara, jadi yang kedua ini, kalau kita tidak kuasai diri, maka perbuatan kita bodoh. Hanya karena orang itu penyumbang, kita harus ini. Kalau orang itu, kita takut pada manusia lebih dari Tuhan, maka apa-apa dia tidak kuasai diri. Buru-buru dia apa saja dia, hanya karena gak enak manusia. Padahal kita harus tahu bahwa kita harus tetap menunggu waktu Tuhanlah yang terbaik. Maka Samuel datang itu berbicara waktu Tuhan. Kita terlalu memaksa waktu kita. Maka kita perlu untuk menjadi orang yang cerdas, yaitu menguasai diri dan bisa membawa kehidupan kita, menaruh Tuhan nomor satu, bukan menaruh kepentingan kita nomor satu. Jadi Tuhan nomor satu dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh.
Karena dia sudah membawa korban, bukan Samuel, bukan Nabi Samuel. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, kalau seterusnya dikatakan bahwa akhirnya mestinya Tuhan kasih itu pada dia sampai dia mati, tapi ternyata akhirnya itu dipindahkan. Pengurapan itu dipindahkan. Saudara, sebab itu Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati, yang menguasai diri, yang tidak memberontak, yang tidak mau saja. Iya, yang penting, iya kan kita nggak enak sama ini. Kita harus tetap menaruh Tuhan. Kalau kita sudah tahu peraturan Tuhan, iya, kita ibadah, kita cari Tuhan dengan benar, iya, lakukanlah itu dengan baik. Nah, ayat 14 dikatakan di 1 Samuel 13 ayat 14, tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Iya, menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kalau kita tidak mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan Tuhan, maka karunia kita pun, talenta kita pun, kemuliaan yang Tuhan berikan pada kita pun, yaitu panggilan Tuhan dalam kita pun yang dikenal orang, itu pun akan digantikan kepada orang lain. Nah, sebab itu saudara, bertahanlah di masa ini. Jangan suka-suka kita tidak mau bayar harga, tidak mau berkorban, tidak mau kita saja. Mari saudara, kita harus rendah hati. Maka sebab itu hidup kita bukan karena orang yang memberi dana kepada kita, tidak. Hidup kita karena Tuhan. Karena Tuhan bisa memberkati kita dengan berbagai cara. Maka sebab itu saudara, kalau Anda melihat Wasti akhirnya digantikan oleh Esther, maka saudara, siapakah Esther? Mungkin Esther tidak sehebat Wasti, tetapi Esther ini taat, Esther ini rendah hati, Esther ini tunduk pada Mordekai yang adalah pamannya, yang mungkin itu sepupunya, saudara, tapi karena dia sudah lebih tua dan dia dijaga di keluarga ini karena orang tuanya sudah tidak ada, maka dijaga oleh Mordekai. Karena Mordekai perbedaan umurnya jauh, maka ini dianggap adalah ponakan, tapi anak asuhnya, tapi ini adalah sepupunya sebenarnya. Dan saudara, kemudian dia tunduk, dia sabar, dia taat, disuruh ikut untuk tidak mengakui bahwa dia bangsa Israel, ditutupin sama Esther. Dan Esther mengikutinya, saudara. Dan apa yang jadi? Pemilihan menggantikan Wasti, maka Estherlah yang terpilih. Saudara, karunia, panggilan Tuhan dalam kita, kalau kita tidak pergunakan dengan baik, kalau kita tidak persembahkan kepada Tuhan dengan baik, dan kita hanya mengatur dengan suka-suka kita, walaupun kita ini maksudnya wah, kan itu mulut-mulut gua yang menyanyi, ya, tapi kan itu kan karunia dari Tuhan, talenta dari Tuhan. Lah kalau gua nggak mau, biarpun dijaga, gua nggak mau, ngapain? Nah saudara, kalau talenta Tuhan panggil kita dalam talenta kita, pergunakanlah itu dengan baik. Pergunakan, kuasai diri kita, kuasai, jangan sampai kita saya sibuk, saya gini. Nah saudara, kita harus bisa mengatur hidup ini, karena Anda kepala bukan ekor. Anda kalau berbantah itu bilang pada Tuhan, Tuhan bilang, gua tahu bukan karena itu, tapi karena kamu tidak mau, kamu pengennya jalan-jalan, kamu pengen mengatur dengan keluarga, nah jadi lu nggak mau kan. Nah saudara, jadi ada banyak tipu daya manusia yang mereka kira Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Maka saudara, Wasti walaupun cantik dengan karunia yang luar biasa, tapi kalau karunia itu tidak dipersembahkan dan hanya untuk kepentingan dirinya saja, maka akan terjadi kejatuhan.
inilah yang terjadi, saudara. Maka Wasti diganti oleh Ester. Ester adalah seorang ratu yang taat, rendah hati, yang setia. Sekalipun dalam sunan keluarga dia cuma anak asuh, tetapi Tuhan bisa pakai kita. Tuhan bisa pakai dia, sehingga akhirnya dialah yang dipakai Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Sekali lagi yang saya sangat indah di waktu firman Tuhan di dalam Ester dapat tantangan, saudara. Waktu Mordekai datang kepadanya, dan Mordekai, saudara, datang kepadanya, dan Mordekai bertanya, kamu harus buat gini karena berita akan dibunuh bangsa Israel. Baru kemudian dia sebagai manusia takut. Sebagai manusia kita juga takut ibadah kumpul-kumpul kan. Banyak orang-orang takut dibikin-bikin, takut karena mereka lebih takut COVID dari takut Tuhan. Nah saudara, tetapi saat dijelaskan sama Mordekai, dan dia katakan, ingat Ester, kamu memang ratu di sini, tetapi satu waktu akan terungkap siapa kamu. Maka kalau pembunuhan itu terjadi, kamu juga akan ikut mati. Tetapi kalau kami tetap percaya pada Allah kami, maka pertolongan pun akan tetap datang pada kami. Walaupun kau tidak mau, ada orang lain yang Tuhan bisa pakai untuk menolong. Nah saudara, inilah yang di Ester berapa tuh ya, coba Anda baca Ester 2 ayat 22. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara ini, bukan ini. Mordekai berkata pada Ester bahwa kalau kau tidak mau, tadi dia dapat dari Ester 4 ayat 13. Ester 4 ayat 13, coba baca. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, saudara pikirkan perkataan bijaksana yang luar biasa. Menembak, tetapi sesuatu yang diterangkan jelas bahwa kalau Ester 4 maka mereka menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira, ini ada kata-kata yang nyelekit juga. Lu kira kalau lu gak nolong gue, banyak orang bisa nolong gue. Nggak perlu lu, Tuhan bisa pakai banyak orang. Saya suka kadang-kadang begitu, saudara. Ini agak keras juga saya nih, saudara ya. Nah, Anda lihat di sini ya. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Kirain cuma lu yang nanti selamat, kita semua mati. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, goyang-goyang kaki saja di istana, di luar ribut, lu santai saja, tidak mau bersyafaat, tidak mau berdoa, tidak mau bantu. Nah, Anda lihat sini, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku.
Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saudara, Ester ini yang menggantikan Wasti juga manusia biasa, ada rasa takut mati, saudara. Karena dia bilang, sudah lama aku gak dipanggil-panggil ya. Nah sekarang kalau aku nongol bagaimana ya, nanti aku bisa mati karena peraturannya. Tapi akhirnya dia kena dengan sindiran dari Mordekai. Kadang-kadang saya pakai sindiran juga, saudara, supaya orang-orang bertobat, orang-orang sadar sebenarnya tujuan kita baik, tapi orang-orang tidak mengerti. Maka saudara, disinilah yang dikatakan Mordekai, wow, lu kira dengan lu santai di situ tidak nanti terbongkar siapa kamu. Tetapi kalau bagi kami ini lu tidak tolong kita, kami pun bisa, karena Tuhan kami lebih besar dari Raja Ahasveros. Maka disitulah kami harus tahu bahwa siapapun orang hebat di dunia ini, kalau Tuhan tidak suruh kita, jangan mau menyerahkan karunia hanya untuk berkat, kekayaan, dan sesuatu yang secara daging itu. Tetapi mari bawa pada Tuhan, bawa talentamu pada Tuhan. Maka saudara, disitulah saya merasakan bahwa kita perlu mempunyai Mordekai dalam hidup ini, supaya jangan sampai seperti Samuel bilang, Saul, kau bodoh. Sudah Tuhan angkat kamu, Tuhan yang berikan kamu hebat, keluargamu hebat, anak-anakmu jadi hebat dan semua. Terus kemudian kamu tukar talenta, karunia, kamu kan yang benar-benar, makanya terus kemudian kamu tidak mau lagi berdoa. Bagaimana saudara? Dan kalau kita melanggar apa yang menjadi sesuatu peraturan Tuhan, disinilah kita juga bisa lihat bahwa satu yang sangat indah, Ester bawa masalah ini pada Tuhan. Dan Ester bilang apa, saudara? Ester bilang, Mordekai suruh semua berdoa buat saya. Berdoa buat dia sendiri, bukan berdoa buat Yahudi. Iya, diloloskan, berdoa buat Ester, supaya Ester, bagi kita ini harus berdoa buat gereja Tuhan. Karena kalau Ester ini diberi iman dan diberi kasih karunia Tuhan, diberikan pengurapan Tuhan, maka waktu dia jalan, raja melihat dia, cintanya bangkit. Wow, cantik banget ratuku ini. Kenapa aku begitu lama gak datang-datang ke kamarnya? Nah, disinilah saudara, waktu dia berjalan, itu tandanya doa, saling mendoakan ini akan memunculkan iman pada pendeta-pendeta, gembala, atau orang-orang tertentu yang kau doakan. Dan kita perlu berdoa buat gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan di akhir zaman ini tampil cantik, saudara, cantik di mata Tuhan. Maka disitulah ada satu keberanian, tidak menjadi pelin-pelan seperti yang banyak orang menyindir gereja Tuhan. Apa Yuda, apa Pilatus, ya kan? Kan itu kita jadi kenapa? Kalau kita kurang mendoakan, maka terjadi kegoncangan. Mari kita saling mendoakan. Maka bagian yang kedua, kita perlu ada Mordekai, dan kita perlu mendoakan Ester gereja Tuhan, supaya semua bisa sehati dan melihat bahwa gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dipulihkan, bangkit, tidak takut mau mati. Kalau aku harus mati, aku mati, tapi sudah didoakan. Nah saudara, kalau Anda sudah berdoa, Anda sudah menyerahkan pada Tuhan, maka masalahmu bukan masalahmu lagi, tetapi itu adalah masalah Tuhan. Amin. Maka inilah melalui Mordekai dan Ester
terjadi, bangsa Yahudi tidak jadi dibunuh. Bahkan yang merencanakan pembunuhan itu, dialah yang disulah. Dialah yang disulah. Nah saudara, mari kita belajar untuk firman Tuhan ini. Dan Tuhan berikan di doa puasa saya, bahwa karunia Tuhan berikan, mari lakukan, persembahkan kepada Tuhan, sehingga kita menjadi berkat. Dan mari Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau kau setia, Tuhan bisa tetap memberkati kita. Tapi kalau kita suka melawan dan kita suka puas dengan diri kita sendiri, maka kita tidak menguasai diri. Kita mulai berasa hebat dan sombong. Maka terjadilah Tuhan memindahkan mahkota itu dari Ratu Wasti ke Ratu Ester. Dan puji Tuhan, Ester punya Mordekai yang suka menyindir. Kadang-kadang kita perlu gembala yang suka sindir kita, supaya kita bertobat. Amin. Karena Mordekai melambangkan Roh Kudus yang mengingatkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi mari kuasai diri. Tuhan bebas memberikan berkat anggur itu kepada semua kita, tapi kuasai diri kita supaya kita tahu porsi masing-masing. Kita punya porsi masing-masing. Oh, aku cuma bisa segini. Jangan, aduh dia ambil banyak, ya udah gua ambil aja, gua pulang. Iya kan? Nah, itu artinya iya, seperti yang mana dikasih. Tuhan bilang, mana itu dikasih di padang gurun di masa kesusahan. Ambillah sendiri-sendiri. Dan takarlah sendiri-sendiri, jangan menyimpannya. Jadi tahu diri dan menguasai diri, dan iya, kuasai kedagingan kita, dan kita akan bisa bersyukur setiap hari. Apapun yang Tuhan buat, setiap ada persoalan, dia bisa menolong kita, dia bisa menyelamatkan kita. Sehingga dalam pengalaman hidupmu, Anda akan bilang, Tuhan itu luar biasa. Tiap hari Tuhan tolong saya. Dalam hal saya nggak punya, tapi setiap kali udah waktunya, ada saja cara Tuhan. Sebab itu Tuhan beri anggur, Anda dikasih syarat, Anda boleh minum sepuas Anda, tapi Anda harus tahu takaranmu, harus bisa menguasai diri. Karena itu buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Dan ini sangat indah. Dia menutup semua karunia-karunia, kuasai diri. Kita bisa punya karunia banyak, tapi kalau kita tidak kuasai diri, semua akan mempermalukan diri kita dan nama Tuhan. Kali lagi, marilah kita butuh Mordekai, kita butuh Ester, kita butuh urapan yang baru, kita butuh lebih lagi dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.